Bab 700. Perubahan drastis. Selamat Kapten Y. Eric Kin tertawa. Dalam pertarungan yang sengit ini, dirinya merasa sangat lelah, tetapi pukulannya juga sangat baik. Terima kasih, benda ini untukmu. Alexander Y tersenyum, melemparkan buku rahasia kepada Eric Kin. Naga harimau pelindung tubuh. Mata Eric Kin berbinar-binar. Alexander Y memberi dirinya hadiah berharga. Dia baru saja merasakan kekuatan fisik surgawi. Sebenarnya, aku juga tidak rugi, tidak hanya aku bisa meningkatkan level kultivasi, dan juga aku mempelajari jurus tinju sage milikmu. Jika tidak percaya, lihat ini. Alexander Y membuat beberapa gerakan, tiba-tiba memukul dengan tinju emasnya. Diam-diam Eric Kin mengaguminya. Memang Alexander Y seorang jenius. Saat keduanya bertarung, ternyata dia sudah mempelajari jurus tinju sage hingga 70-80%. Keduanya berjalan keluar dari ruang logam, dengan keadaan wajah yang mengerikan. Semua orang di luar terkejut. Keduanya berlumuran darah, hidung dan wajah mereka membengkak. Pertarungan sengit itu membuat mereka seperti ini. Dan juga ada seseorang yang bisa memukul gurunya sampai begini. Kakak Alexander berlari untuk merangkul Alexander Y, tetapi dia menepisnya. Tidak perlu, kalian pergilah, untuk sementara aku ingin sendiri, kata Alexander Y. Beberapa orang mengangguk dan pergi. Eric Kin juga ingin pergi. Eric Kin, apa kamu mau melihat aku naik level kesempurnaan? Kata Alexander Y menawarkan. Terima kasih banyak Kapten Y, kata Eric Kin berterima kasih. Alexander Y menerobos fase kesempurnaan, dan akan mengundang Guntur. Dan dia juga akan menerobos. Tindakan Alexander Y adalah referensi yang sangat penting untuk dirinya. Beberapa jam kemudian, Eric Kin berdiri di samping. Alexander Y juga telah memulihkan energinya, duduk berjongkok di lapangan latihan menembak. Di belakangnya ada sosok naga harimau. Udara di sekitar menjadi mencengkam, lalu berkumpul di dalam tubuh Alexander Y. Di belakang Alexander Y, naga harimau menjadi semakin kokoh, lalu perlahan 6 naga harimau lainnya menjadi kokoh. Saat ini, di atas langit, awan-awan berkumpul, lalu ada guntur. Blam. Guntur tebal yang berada di ketinggian, dalam sekejap menerpa Alexander Y. Akhirnya datang juga. Alexander Y tertawa, tiba-tiba tubuhnya naik ke atas langit. Lalu ada tinju menghantam guntur, dan dalam sekejap menghancurkannya. Teng Lei tampak kesal, lalu terus melepaskan thunder. Alexander Y terus-menerus tertawa, dia tersenyum seperti tidak takut apapun. Eric Kin berada di samping, diam-diam di dalam hati berpikir. Fase kesempurnaan sangat kuat, dan fase penilaian selalu lebih sulit dari yang lain. Nampaknya tunggu saat dia mencapai fase kesempurnaan, dia harus memilih lokasi yang bagus, mempersiapkan segalanya. Setelah beberapa saat, guntur menghilang, awan pun segera menghilang. Alexander Y terjatuh ke tanah, kulitnya bersinar-sinar keemasan. Selamat kepada Kapten Y. Eric Kin tertawa. Kekuatan fase kesempurnaan sangat kuat. Eric Kin harus memasuki fase kesempurnaan secepatnya. Saat ini nafas Alexander Y sedikit lemah, tetapi matanya masih bersinar-sinar, baru saja akan mengatakan sesuatu. Saat ini, Alexander Y, dasar pencuri, bunuh dia. Di sekitar area latihan tembak, tiba-tiba ada sosok sekitar 10 orang. Sebagian besar kultivasi mereka adalah Grand Superior Master, bahkan bukan Master setengah fase kesempurnaan. Wajah Eric Kin sedikit berubah. Latihan lapangan tembak terletak di dasar sisi gunung, mungkinkah orang-orang ini menyelinap dari gunung? Tapi orang-orang ini benar-benar menunggu dengan tenang, dia sabar menunggu Alexander Y melewati guntur, lalu menyerang saat dia sedang di dalam keadaan paling lemah. Sepertinya ingin membunuh Alexander Y dengan serangan petir,
tapi tentu saja Erikin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia mendengus lalu menerjang mereka. Dua tidak mencabut Peang Kingtong miliknya, tapi menyerang dengan tinjunya. Tiba-tiba terdengar suara raungan naga harimau. Tiba-tiba muncul 3 naga harimau di belakang. Dimanapun angin bertiup, semua orang berbaju hitam ini terluka parah. Terdengar suara bruk ke tanah. Melihat ini, Alexander Ye sedikit tercengang. Dia bersumpah bahwa naga harimau pelindung tubuh tidak pernah diwariskan kepada orang lain. Dengan kata lain, Erikin baru saja belajar beberapa jam, dia sudah bisa mencapai level ketiga. Anak ini lebih berbakat dariku. Alexander Ye tersenyum pahit, sebelumnya dia sudah menunjukkan jurus tinju sage milik Erikin, tetapi dia tidak menyangka bahwa ternyata Erikin juga diam-diam mempelajari tinju naga macannya, dan gaya pukulannya juga persis seperti dirinya. Tangkap! Kantor keamanan datang, dan segera mengendalikan semua orang berbaju hitam itu. Sekte iblis lagi, kata Alexander Ye mendengus dingin, melihat petunjuk yang ditinggalkan pria berbaju hitam. Reiki langit dan bumi akan berubah, wilayah rahasia akan terbuka, iblis-iblis ini mulai bergerak. Sekte iblis. Erikin tercengang. Benar, sebenarnya dunia seni bela diri lebih kacau dari yang kamu kira. Organisasi seperti Brahma itu masih banyak yang tersembunyi. Alexander Ye mencibir dan berkata, hanya saja biasanya, banyak dari mereka yang tidak terlalu mencolok, diam-diam sudah berkembang, mereka menunggu kesempatan seperti ini. Wilayah rahasia akan dibuka, orang seperti mereka yang masuk. Setelah mendapatkan warisan Sekte Guzong, Sekte Iblis ini bangkit, lalu dunia seni bela diri akan kacau. Pantas saja Kapten Ye sangat ingin meningkatkan kultivasinya. Erikin mengangguk, sedikit mengerti semuanya. Tidak tahu saat dirinya masuk ke wilayah rahasia, apa akan bertemu Sekte Iblis. Namun, Erikin tidak takut dengan hal-hal tersembunyi seperti ini. Ketika bertemu dengan mereka, mereka juga akan dibunuh olehnya. Dunia seni bela diri ini akan berubah, kata Alexander Ye penuh perasaan sambil memandang ke langit yang luas. Jarak kota B sejauh 1000 mil selatan dari bagian selatan. Kim Han mengenakan jubah, berjalan di hutan yang sudah tidak berpenghuni selama ribuan tahun. Setiap kali dia berjalan pada jarak tertentu, dia akan berhenti, melihat sekeliling, sepertinya sangat berhati-hati. Sampai dia sampai di mulut gua yang sangat tersembunyi. Kamu sudah datang. Di dalam gua, ada kabut, lalu terdengar suara parau. Reiki mulai berubah, wilayah rahasia akan terbuka. Sekarang saatnya beritahu aku, rahasia warisan. Kim Han berdiri di pintu masuk gua, berkata dengan dingin. Haha, apakah kamu begitu cemas dengan ilmu ini? Aku ingat kamu selalu menentang ini. Kata suara itu terdengar serak sambil tersenyum. Kamu salah. Kim Han menggelengkan kepalanya dan berkata, entah jurus itu benar atau salah, meskipun itu ilmu sihir, selama aku menggunakannya, itu adalah jurus Kim Han. Aku tidak pernah ada ajaran benar atau salah, hanya tergantung apa dia kuat atau tidak. Pada saat ini, suara di dalam gua berhenti, kemudian memujinya, yang kamu katakan itu benar, aku tidak salah memilihmu, kamu pantas untuk mendapatkan warisan sekte ini. Masuklah. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Di dalam gua, ada kabut hitam pekat, berubah menjadi telapak tangan hitam besar, menangkap Kim Han, lalu menariknya ke dalam kabut hitam. Keluarga Teng. Teddy berkeringat. Dia terus-menerus menghajar puppet yang kokoh. Nafasnya terengah-engah, tanah di bawah kakinya sudah benar-benar basah oleh keringatnya, bahkan tinjunya berlumuran darah. Proses ini sudah berlangsung selama 8 jam. Bom! Teddy berteriak, langsung mematahkan puppet itu. Segera ada seorang pelayan melangkah ke depan, membuang benda itu ke samping, bertumpuk lusinan puppet yang rusak.
Tuan Muda Asteris, wilayah rahasia akan segera dibuka. Tuan Besar bertanya padaku, apa kamu mau pergi ke wilayah rahasia? Jika perlu, dia bisa membeli informasi soal wilayah rahasia dengan harga mahal. Seorang Grand Superior Master masuk ke dalam, lalu berkata dengan penuh hormat kepada Teddy. Wilayah rahasia. Teddy mengernyit, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.